Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan materi kelompok kami, yaitu ilmu ukur tanah. Nama kelompok kami terdiri dari 1. Andi Muhammad Halilintar, 2. Muhammad Alfikram Zainal, 3. Muhammad Khalil Dawi, 4. Faiza Zafira Amri, 5. Noftrifa Aldanawi, 6. Teguh Firansyah, 7. Yansen Yemarai, 8. Muhammad Adriansyah Pratama. Ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengukuran tanah yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang konstruksi seperti pembangunan gedung, bendungan, jembatan, dan jalan. Teknik ilmu ukur tanah. 1. Teknik pengukuran tanah. Pada prinsipnya, ilmu ukur tanah mempelajari pengukuran tanah dalam hal penentuan jarak, ketinggian, dan sudut. Orang yang melakukan pekerjaan pengukuran tanah disebut surveyor atau juru ukur. Tujuan pengukuran tanah. 1. Memperoleh data kontur permukaan tanah. 2. Membuat garis batas tanah, mengetahui luas dan volume. 3. Menentukan lokasi rekayasa teknik bangunan gedung, jalan, dan jembatan. 2. Klasifikasi survei pengukuran. A. Pengukuran berdasarkan tingkat ketelitian dan keakuratannya. Yang pertama, plan survei atau pengukuran datar adalah pengukuran yang tidak mempertimbangkan bentuk permukaan bumi. Plan survei efektif digunakan untuk pengukuran pada wilayah yang tidak terlalu luas, yaitu sekitar 0,5 derajat atau 55 km, serta cocok digunakan pada proyek lokasi industri, pembangunan jembatan, jalan kereta api, dan penentuan lokasi batas wilayah. 2. Geodetic survey atau pengukuran geodesi adalah pengukuran yang mempertimbangkan bentuk permukaan buku pada pengukuran INU. Pengukuran jarak dan sudut dilakukan secara teliti dan akurat. Oleh karena itu, pengukuran ini memerlukan tingkat keahlian dalam pekerjaan lapangan dan pengolahan data hasil pengukuran secara matematis. B. Pengukuran berdasarkan metode yang digunakan untuk menentukan posisi. Yang pertama, pengukuran terestris adalah metode pengukuran yang berdasar pada pengamatan di permukaan bumi. Dan yang kedua, pengukuran ekstraterestris adalah metode pengukuran yang berdasar pada pengamatan terhadap objek luar angkasa seperti bulan, bintang, bahkan satelit buatan. C. Pengukuran berdasarkan alat yang digunakan. 1. Chain survey biasanya dilakukan pada lokasi yang tidak terlalu luas atau relatif sempit dan wilayah terbuka. Pengukuran dilakukan dengan mengukur jarak menggunakan meteran secara lineal. Namun survei ini sulit dilakukan pada wilayah yang memiliki banyak pepohonan dan bangunan penduduk padat. Pengukuran ini cocok digunakan pada proyek seperti pembangunan gedung, jembatan, jalan raya, dan saluran irigasi. Yang kedua, traverse survey merupakan pengukuran yang melibatkan jarak sudut, pengukuran jarak menggunakan meteran, dan pengukuran sudut menggunakan teodolit atau kompas. Ukuran ini identik pada wilayah terbentuk poligon. Pengukuran ini cocok digunakan pada proyek berskala besar seperti perencanaan waduk dan bendungan. C. Pengukuran berdasarkan alat yang digunakan. 3. Tasimetri survei, pengukuran untuk mengukur jarak secara horizontal dan vertikal. Pengukuran dilakukan melalui pengamatan rambu menggunakan alat teodolit. Metode ini cocok ditetapkan untuk mengambil data kontur pada proyek bendungan dan perumahan. 4. Leveling survey, metode untuk mengukur ketinggian titik-titik secara vertikal terhadap underpass dan rambu. Metode ini cocok digunakan pada proyek pembangunan bendungan di mana pendalaman galian pondasi timbunan sangat penting. 5. Plan tabling, pengukuran secara grafis melalui pekerjaan lapangan dan plotting secara bersamaan.
Metode ini dilakukan penguploadan garis kontur menggunakan alat pengukur lereng dan plantable. Keunggulannya, data pengukur akan langsung terplot di lapangan. Kelemahannya, tidak dapat diterapkan pada wilayah beriklim lembab karena tingkat keakuratannya akan berkurang. 6. Triangular survey, metode survei untuk pengembangan wilayah. Wilayah dibagi menjadi jaringan triangular atau segitiga. Sisi segitiga atau baseline diukur dengan teliti dan sudutnya diukur dengan tangsit. Selanjutnya, data ukuran baseline serta sudutnya dikoreksi menggunakan aturan sinus. D. Pengukuran berdasarkan tujuannya. 1. Survei rekayasa digunakan untuk rekayasa konstruksi bangunan secara lengkap. Cocok digunakan pada jalan kereta api, jalan layang, saluran irigasi, jembatan, dan bendungan. 2. Survei geologi berfungsi untuk mengetahui lokasi, volume cadangan mineral atau minyak bumi dan batu bara, dan tipe kelas batuan. 3. Survei pertambangan digunakan untuk perencanaan dan pekerjaan konstruksi bawah tanah seperti menentukan lokasi dan arah terowongan, ventilasi, dan arah aliran. 4. Survei geografi digunakan untuk mengetahui kondisi kemiringan lereng, perbedaan kontur, tata pengolahan kondisi permukaan dan geologis. 5. Survei arkeologi bermanfaat untuk mengungkapkan adanya jejak bersejarah seperti peninggalan barang antik dan situs peradaban yang terkubur material vulkanik atau gempa bumi. 6. Survei pertahanan bermanfaat untuk menentukan strategi militer, menunjukkan lokasi strategis seperti penempatan alat perang, jalur distribusi, dan evakuasi. 7. Survei route digunakan untuk keperluan rute jalan raya atau jalan kereta api dengan cara mengeset garis-garis di atas permukaan tanah. Pengukuran berdasarkan tempatnya. Survei tanah terdiri dari pengukuran baris tanah yang dibagi berdasarkan bentuk, ukuran, luas, dan pematokan batas tanah untuk penentuan lokasinya. Survei udara untuk menghasilkan foto penampakan permukaan bumi melalui pesawat. Survei bawah tanah digunakan untuk perencanaan bawah tanah, yaitu survei pertambangan. Survei hidrologi untuk mengambil data kondisi permukaan bawah air seperti danau, sungai, dan pantai, bermanfaat untuk pekerjaan konstruksi bangunan air, penentuan garis pasang surut air laut, dan penentuan kaliga. Kegunaan survei pengukuran. 1. Pengukuran untuk mencari luas tanah. 2. Pengukuran untuk mengetahui bidang tinggi tanah. 3. Pengukuran untuk pembuatan peta. 4. Pengukuran untuk merencanakan bangunan. Tugas dan kompetisi surveyor. Surveyor adalah juru ukur yang melakukan pengukuran tanah. Tugas surveyor ada 5. 1. Analisis penelitian dan mengambil keputusan. 2. Pekerjaan lapangan dan pengumpulan data. 3. Menghitung atau memproses data. 4. Pemetaan atau penyajian data. 5. Pemancangan tugu dan petak ukur. Kompetisi surveyor. 1. Pengambilan keputusan. 2. Memiliki pengetahuan tentang teori pengukuran dan keterampilan praktis. 3. Mengutus sesuatu dengan tepat dan rasional. 4. Mampu mengendalikan emosi. 5. Cepat tanggap terhadap rekannya, membantu anak buahnya, dan memperhatikan keperluan kerja rekannya. 6. Melakukan pengecekan secara seksama untuk memperoleh hasil akurat. Meteran, alat ukur langsung yang berfungsi mengukur jarak antara yang satu dengan lain. Jalon, sebuah tonggak yang terbuat dari pipa besi yang berfungsi untuk garis lurus di lapangan dengan cara membidik jalon dari titik lain. Salib ukur, alat ukur sederhana yang berfungsi untuk membidik suatu objek dan membuat sudut 90 derajat. Kompas, alat yang berguna untuk menentukan arah dengan memanfaatkan gaya medan magnet, menentukan arah melalui besarnya sudut zimut dari satu titik ke titik lainnya, menghitung horizontal, dan membuat sudut siku-siku. Unting-unting, alat yang dipakai untuk menentukan titik-titik pusat pada saat didirikan di atas patok. Patok, alat yang digunakan untuk menentai suatu titik yang akan diukur jaraknya agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengukuran. Rambu ukur berfungsi untuk mengetahui bacaan benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Peralatan yang digunakan dalam ukur tanah. Niveau rambu.
berfungsi untuk mengetahui kedataran dan kedataran rambut ukur. Payung, untuk melindungi pesawat dari sinar matahari langsung maupun hujan. Pesawat waterpass. Visir, alat bantu bidikan kasar mempercepat membidik objek. B. Skrup penjelas objek, memperjelas objek yang dibidik. C. Teleskop, meneropong atau membidik objek. D. Pelindung lensa objektif, melindungi lensa objektif dari sinar matahari. E. Lensa objektif, menerima objek yang dibidik. V. Lingkaran horizontal, melindungi lensa sudut yang terbentuk dalam satu putaran. G. Skrup 3, mengatur kedataran pesawat. H. Plat dasar waterpass, landasan pesawat. I. Skrup penggerak harus horizontal, menggerakkan pesawat secara halus. J. Nivo kotak, mengetahui kedataran pesawat. K. Lensa opusir, mengamati objek yang dibidik. I. Skrup lensa opusir, memperjelas benang diagrafma. M. Cermin nivo, membantu melihat nivo kotak. Peralatan yang digunakan dalam ukur tanah. Statif. A. Megastatif tempat meletakkan waterpass. B. Skrup pengunci, menghubungkan dan mengunci pesawat waterpass dengan statif. C. Kaki statif, berfungsi untuk menopang statif. D. Skrup penyetel, mengatur panjang pendek statif. E. Tubuh statif, menancapkan statif ke dalam tanah. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.